Sama-sama kita niatkan kita beriktikaf, karena iktikaf itu bukan cuma bulan Ramadan ya, walaupun hanya beberapa saat kita niatkan iktikaf setelah sholat zuhur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. 10 menit sampai 15 menit ke depan saya ingin mengajak kita menjawab sebuah pertanyaan sederhana yang mungkin jarang kita munculkan di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana performance kita di hadapan Allah. Kita lihat dalam kehidupan kita sebagai seorang pegawai, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, atau dalam bidang kehidupan apapun, kita secara hukum akal pasti selalu berusaha untuk memiliki kinerja, memiliki performance yang baik di hadapan perusahaan, di hadapan atasan, di hadapan pimpinan. Secara hukum akal sekali lagi tidak ada yang mau di dalam karirnya, dalam pekerjaannya dia mengalami kinerja yang anjlok, performance yang buruk. Dia berusaha untuk mempertahankan kinerja dan performance-nya. Bahkan berusaha untuk ditingkatkan, ditambah bagaimana bisa menjadi lebih baik. Dan tidak sedikit orang yang berusaha untuk mempertahankan serta meningkatkan performance-nya di hadapan pimpinan, di hadapan atasan, di hadapan perusahaan, itu dengan cara mengupgrade dirinya. Ada yang kuliah lagi, ya. Kalau di dunia ketentaraan ada kuliah, sekolah komando dan seterusnya. Supaya apa? Supaya makin meningkat. Posisinya, kemuliaannya semakin meningkat. Nah, hanya saja kita banyak yang mungkin belum menyadari sehebat apapun kita berusaha meningkatkan performance, kinerja di hadapan manusia, semuanya akan berakhir. Seperti yang kita sama-sama lakukan tadi, saudara kita almarhum, jabatannya sudah berakhir. Begitu juga kita akan berhenti saatnya kita pensiun. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana performance kita sendiri di hadapan Allah? Bagaimana kondisi kita di mata Allah? Ini yang jarang sekali, ya. Ini introspeksi buat saya dan buat kita semua, seluruh kaum muslimin, yang jarang diberikan perhatian serius. Padahal performance kita, kinerja kita di hadapan Allah itu tidak akan berakhir. Bahkan akan menentukan bagaimana nanti kita menghadapi kematian kita. Performance kita di hadapan Allah yang terus kita tingkatkan akan menentukan kita selamat atau tidak nanti di alam kubur. Performance kita di hadapan Allah abadi, bahkan sampai kita berdiri di hadapan Allah dalam pengadilan Allah akan dihadapan. Performance kita itu akan ditunjukkan. Wa wudi'al kitab, kitab kita, catatan performance kehidupan kita, kinerja kehidupan kita sebagai hamba Allah akan dibuka. Nih performance kamu. Dan itu akan membawa konsekuensi. Baik konsekuensi yang indah, berupa keselamatan, kebahagiaan, kenikmatan surga. Atau sebaliknya, konsekuensi yang menyakitkan, berupa siksa di neraka. Na'udzubillah. Nah, agar performance kita yang abadi, yang panjang sampai ke akhirat nanti itu adalah performance yang baik, maka kuncinya adalah semasa hidup ini kita juga harus menjadi orang yang berusaha meningkatkan performance itu, menjaga dan meningkatkan performance. Kinerja di hadapan Allah itu adalah hal yang paling utama di dalam kehidupan kita. Seringkali
Karena ini dianggap urusan pribadi, itu banyak yang kurang peduli kadang-kadang. Nah, di antara sekian banyak KPI, Key Performance Indicator, baik atau tidaknya kita di hadapan Allah sebagai hamba Allah, yang paling utama indikatornya adalah sholat. Pertanyaannya adalah bagaimana kualitas sholat kita hari ini? Dan sejauh mana kita menjadi orang yang betul-betul memiliki perhatian, kesungguhan, keseriusan untuk memperbaiki dan meningkatkan sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita, termasuk saya, juga lagi terus belajar, yang kadang-kadang atau seringkali merasa cukup, udah merasa cukup dengan kondisi sholat kita sekarang. Udah rajin sholat, alhamdulillah, udah bagus. Sholatnya ke masjid, alhamdulillah. Ditambah dengan sholat sunnah, apalagi yang biasa sholat tahajud, alhamdulillah, barakallahu fikum. Tapi nggak boleh berhenti di situ. Performance itu akan terus dilihat oleh Allah. Bukan cuma kuantitas, tapi yang terutama adalah kualitas. Sudahkah sholat yang kita lakukan hari ini memiliki kualitas yang baik? Seperti apa? Yaitu yang betul-betul kita bisa jalani dengan khusyuk. Sholat yang khusyuk. Panjang kalau untuk membahas itu, karena ini cuma kultum yang fungsinya adalah untuk men-trigger kita semua. Secara sederhana, orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang betul-betul memenuhi kaidah tuntunan syariat. Di antaranya yang paling sederhana adalah dia memahami setiap arti dari bacaan dan gerakan sholat, dan kemudian menginternalisasikannya, mengaktifasinya ketika dia lakukan sholat. Pertanyaannya, setelah kita melakukan sholat selama puluhan tahun, sampai hari ini kita sudah puluhan tahun sholat ya, pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menjamin, memastikan hafal arti bacaan sholat 100%? Kalau ada di antara, iya ya, saya belum tahu. Jadi cuma baca-baca aja. Cuma sholat itu hanya menjadi sebuah ritual. Betul, kalau itu dilakukan dengan niat yang tulus, kemudian juga mengikuti tuntunan syariat, tuntunan fikihnya, sah. Tapi Rasulullah mewanti-wanti bahwa sholat yang kita lakukan itu diterima atau tidaknya itu sesuai dengan kadar kekhusyuan. Innar rajula layan sorifu, sesungguhnya ada orang yang baru saja selesai melaksanakan sholat, wa ma kutibalahu, akan tetapi tidak dicatat dari amalan sholatnya itu, melainkan hanya 1/10-nya, usru sholatihi, hanya 1/10. Kenapa? Dalam sholat yang dilakukan selama 10 menit itu cuma 1 menit mungkin yang khusyuk. Khusyuk itu betul-betul tersambung kepada Allah. Selebihnya pikirannya lari kemana-mana. Hatinya disibukkan oleh berbagai urusan dunia, urusan pekerjaan. Berarti belum khusyuk. Nah, karenanya penting bagi kita kaum muslimin di sisa usia yang Allah berikan kepada kita untuk menjalani sebuah proyek besar. Proyek yang selama ini belum menjadi perhatian kita, yaitu apa namanya? Proyek sholat khusyuk. Yaitu bagaimana kita belajar secara sungguh-sungguh dan serius, berusaha melatih, meningkatkan performance kita. Sholat kita makin khusyuk. Kalau makin tua, sholat kita masih belum khusyuk juga, ini berarti performance kita belum baik di hadapan Allah. Kuncinya memang adalah pada usaha. Usaha untuk terus belajar, usaha untuk terus melatih diri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menjalankan proyek sholat khusyuk itu? Yaitu dengan cara mengikuti kajian-kajian keilmuan. Baca bukunya, ikuti pelatihannya. Ya. Ikuti kajian-kajian yang memang temanya adalah membahas tentang sholat. Nah, di sisa waktu yang tidak banyak ini, izinkan saya memberikan sedikit oleh-oleh saja untuk memacu semangat kita untuk menjalankan proyek sholat khusyuk ini. Tadi sudah sama-sama kita pahami, kaidahnya kata para ulama, sholat khusyuk itu salah satu indikatornya adalah kita memahami makna dari gerakan dan bacaan sholat. Nah sekarang
Kalau memahami bacaan sholat butuh waktu panjang, sekarang kita ingin ambil satu saja, kita ingin memahami filosofi makna dari gerakan sholat. Yang pertama, gerakan sholat adalah berdiri untuk takbiratul ihram. Apa yang seharusnya mengisi ruang-ruang batin kita? Apa yang mendominasi pikiran kita pada saat kita berdiri melakukan sholat? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita melakukan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di dalam dunia birokrasi biasanya kalau ada pejabat tinggi yang datang, kita menyambutnya dengan cara berdiri kan? Berdiri itu adalah sumber penghormatan, simbol penghormatan. Kemudian juga ada berdiri itu, penghormatan itu juga dengan simbol kalau sesama manusia ada gerakan tangan, hormat. Kalau kita kepada Allah disetting menghormati Allah dengan cara mengangkat kedua-duanya tangan. Allahu Akbar. Ya, kemudian meletakkan di dada dengan bersedekap. Bersedekap ini juga adalah simbol penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan suka ada dalam tradisi ketika kita menghormati seorang, kita pegang dada kan? Hormat. Nah, sayangnya selama berpuluh-puluh tahun kita sholat berdiri, mengangkat tangan, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, meletakkan tangan di dada, rasa hormat kita kepada Allah kadang-kadang susah banget munculnya. Padahal sudah disetting dengan gerakan dan bacaan dengan kalimat Allahu Akbar. Lebih dahsyatnya lagi, Bapak dan Ibu sekalian, makna sholat khusyuk itu artinya adalah sholat yang kita lakukan dengan ketundukan, kata para ulama. Kita merasa takut, merasa cinta, dan merasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadi isi dari sholat kita. Kalau sholat yang kita lakukan kosong, hampa dari perasaan takut kepada Allah, dari perasaan cinta kepada Allah, dari perasaan harap, merasa butuh kepada Allah, maka sholat kita belum sempurna. Meskipun sah secara fikih. Nah, mulai sekarang, mari sama-sama kita berlatih. Di antara hal yang penting yang harus kita tanamkan pelan-pelan, kita latih pelan-pelan adalah ketika kita melakukan sholat, kita menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa menjalankan sholat itu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan maksudnya. Sholat itu maksudnya apa sih? Banyak di antara kaum muslimin yang belum bisa menjawab kalau ditanya seperti itu. Yang pertama, sholat itu fungsinya atau maksudnya adalah untuk kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan sekian banyak kenikmatan. Yang kedua, sholat itu fungsinya adalah untuk bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sholat itu fungsinya adalah untuk meminta tolong, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, kalau filosofi sholat dari gerakan dan bacaan sudah kita internalisasi, sudah kita install, dan setiap kita melakukan sholat teraktivasi, maka kita pelan-pelan akan ditolong oleh Allah untuk bisa khusyuk. Ingat kuncinya tadi, lakukanlah sholat sesuai dengan maksudnya. Sholat itu kita lakukan untuk bersyukur, untuk bertaubat, dan untuk minta tolong kepada Allah. Ketika kita melakukan sholat, bawa apa yang mau kita syukuri, perasaan apa yang kita hadirkan, itu perasaan terima kasih. Sehingga ketika kita melakukan sholat, kita dengan ruku, dengan sujud itu seakan-akan jiwa kita mengatakan dengan getaran, terima kasih ya Allah. Kenapa? Karena dengan sesama manusia saja, ketika kita berterima kasih, ekspresi terima kasih kita pasti umumnya ya, itu akan diiringi dengan gerakan tubuh yang menunduk. Makasih ya, terima kasih ya, gitu kan? Nah, dahsyatnya terima kasih kita itu disetting sedemikian rupa di dalam sholat secara dahsyat, yaitu dengan kita ruku dan sujud. Bahkan ketika kita sujud, itu dahsyatnya luar biasa, di mana kita merendahkan diri kita untuk mengagungkan Allah. Saking rendahnya, wajah yang merupakan simbol kemuliaan, yang sering dikasih dengan skincare gitu ya, kalau ibu-ibu skincare macam-macam. Ya, yang sering dipoto selfie, kita taruh di lantai yang biasa dipakai untuk diinjak oleh telapak kaki kita. Anggota yang paling bawah. Coba bayangin, wajah kita ini sama dengan telapak kaki kita. Bahkan lebih rendah lagi, bukan hanya wajah, kepala kita lebih rendah dari telapak kaki kita. Kenapa? Telapak kaki kita berdiri kan? Dan bahkan lebih dahsyatnya lagi,
Otak kita nih, akal kita yang pintar, yang cerdas, yang mampu kuliah tinggi, yang mampu bisa jabatan tinggi, bisnis sukses, ini bahkan kita tahu lebih rendah. Lebih rendah dari apa? Maaf, dari bokong kita. Bokong kita lebih tinggi daripada kepala kita. Bahkan lebih rendah dari bokong orang lain kalau sholat berjamaah. Itulah simbol kita tuh merendahkan diri. Tapi yang terjadi lagi-lagi banyak di antara kita yang sholatnya, pikirannya lari kemana-mana. Tidak, atau belum merasakan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sholat berfungsi untuk minta ampun. Bukankah ketika kita punya salah sama seseorang, kita minta maafnya juga dengan ekspresinya, maaf ya, dengan sambil menunduk, maaf, gitu kan? Begitu juga ketika kita butuh bantuan seseorang, kita akan minta tolong dengan mengekspresikan tubuh kita, please bantu, tolong, please tolong, gitu kan? Nah, kita disetting dengan sholat itu adalah untuk mengekspresikan dengan sujud dan ruku, dengan berdiri, dengan semua gerakan dan bacaan untuk betul-betul merendahkan diri, menghormati, mengagungkan Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah. Itulah substansi dari sholat yang khusyuk. Kalau belum kita bisa capai, yuk sama-sama kita pelajar, kita perbaiki, kita tingkatkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua. Sebagai penutup, rekomendasinya, bapak-bapak belajarnya jangan hanya di pengajian, belajar secara mandiri. Di YouTube itu ada source kajian tafsir sholat. Ustadz Ami namanya, Ustadz Ami Nurbais, cari tafsir sholat. Beli bukunya sekitar 100.000, dia akan dibedah. Ada 64 video, silakan dipelajari, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Alhaqqum ya rabbikum falatakunanna mumtarin, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.